Halo semua, pernah kepikiran nggak ada sebuah perisai tak kasat mata yang menjaga kita tetap hidup setiap detiknya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal perisai itu, selimut gas raksasa yang kita sebut atmosfer bumi. Jadi gini, setiap hari kita itu aman dari bebatuan luar angkasa dan radiasi mematikan. Tapi, apa sih yang melindungi kita? Nah, jawabannya itu yang mau kita cari tahu bareng-bareng hari ini. Biar kebayang betapa spesialnya atmosfer kita, coba deh kita lirik tetangga kita. Atmosfer Mars itu tipis banget, makanya di sana dingin dan gak ada kehidupan. Venus? Wah, kebalikannya banget. Atmosfernya super tebal dan menekan, bikin efek rumah kaca yang ekstrim. Bumi? Nah, kita ini pas banget di tengah-tengah, sempurna buat kehidupan. Terus, atmosfer itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini deh, ini adalah lapisan gas yang dipeluk sama planet kita berkat gravitasi. Anggap aja kayak selimut pelindung raksasa yang bikin bumi jadi tempat yang nyaman buat kita tinggali. Dan yang bikin kaget, meskipun atmosfer ini membentang jauh banget keluar angkasa, 99% masanya itu terkonsentrasi di lapisan yang tipis banget loh, kurang dari 30 km di atas kita. Gila ya, ringkas banget ternyata. Oke, siap? Yuk, kita mulai pendakian kita. Lapisan pertama ini adalah rumah kita, troposfer. Ini adalah tempat kita bernapas dan ya, tempat semua cuaca, dari badai sampai pelangi, terjadi. Udara yang kita hirup ini isinya apa aja sih? Ternyata ini campuran gas. Coba bayangin, dari setiap 100 molekul udara, 78 diantaranya itu nitrogen dan 21-nya oksigen. Sisanya cuma secuil gas-gas lain. Yuk kita lihat kenapa komposisi ini penting banget. Nah, dua gas utama ini perannya krusial banget. Nitrogen itu ibarat makanan buat tanaman, bantu mereka bikin protein buat tumbuh. Sementara oksigen, ya itu napas kita. Bahan bakar yang bikin setiap sel di tubuh kita bisa bekerja. Keduanya ini fondasi kehidupan. Nah, ini nih pertanyaan yang sering bikin bingung. Kalau kita naik gunung kan lebih dekat sama matahari ya. Logikanya harusnya lebih panas dong, tapi kok malah lebih dingin? Aneh kan? Yuk kita bongkar alasannya. Jadi kuncinya tuh di sini. Matahari nggak langsung manasin udara. Energi matahari itu memanaskan daratan dan lautan dulu. Nah, permukaan bumi inilah yang kemudian mancarin panas ke atas. Mirip kayak kompor yang manasin udara di atasnya. Jadi, makin jauh kita dari kompor alias permukaan bumi yang makin dingin udaranya. Simpel kan penjelasannya? Lanjut, kita terbang lebih tinggi lagi, menembus awan dan masuk ke stratosfer. Di sini ada salah satu pelindung paling vital buat seluruh kehidupan di bumi. Bisa dibilang stratosfer ini adalah tabir surya atau sunscreen alaminya planet kita. Dia kerja 24/7 buat ngelindungin kita dari sinar matahari yang paling bahaya. Jadi, di dalam stratosfer ini ada konsentrasi gas spesial yang namanya ozon. Nah, lapisan ozon inilah pahlawan supernya. Tugasnya, menyerap hampir semua radiasi ultraviolet yang paling berbahaya dari matahari, yaitu UVB dan UVC, sebelum sempat sampai ke kita. Dan ini penting banget buat kesehatan kita. Coba bayangin deh, tanpa perisai ozon ini radiasi UV yang bisa merusak DNA bakal langsung ngehujani permukaan bumi. Ini bisa bikin resiko kanker kulit meroket dan kehidupan di darat jadi hampir mustahil. Perjalanan kita lanjut terus ke atas, sekarang kita masuk ke mesosfer. Kalau stratosfer itu sunscreen, nah lapisan ini tuh kayak perisai anti meteornya bumi. Siapa sih yang belum pernah lihat bintang jatuh terus buru-buru bikin permohonan dalam hati? Kilatan cahaya cantik di langit malam itu ternyata bukti kerja keras atmosfer kita loh. Jadi ini rahasianya. Bintang jatuh itu sebenarnya adalah meteoroid, batu kecil dari luar angkasa yang meluncur kencang ke arah bumi. Waktu masuk mesosfer, gesekan dengan udara di sini tuh kenceng banget sampai bikin batu itu panas dan terbakar habis jadi abu. Jadi, pemandangan indah itu sebenarnya adalah atmosfer kita yang lagi beraksi melindungi kita. Oke, sekarang kita tiba di lapisan paling luar. Ini nih, perbatasan terakhir antara planet kita dan luasnya ruang hampa angkasa. Di sini ada yang unik. Secara teknis, suhunya bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Tapi, kalau kamu ada di sana, kamu nggak bakal merasa panas. Kok bisa? Soalnya, molekul udaranya sedikit banget dan jaraknya berjauhan. Suhu tinggi itu cuma ukuran seberapa cepat molekul-molekul itu bergerak setelah kena energi matahari. Dan di lapisan inilah pertunjukan cahaya paling indah di alam semesta terjadi. Yap,
aurora. Ketika partikel dari badai matahari menabrak gas di termosfer, lahirlah tarian cahaya yang spektakuler itu. Aurora borealis di utara dan australis di selatan. Jadi, kita rekap cepat ya perjalanan kita. Mulai dari troposfer, tempat cuaca, naik ke stratosfer, si pelindung ozon, lanjut ke mesosfer, si perisai meteor, terus ke termosfer, tempat aurora menari, dan terakhir eksosfer, gerbang menuju luar angkasa. Keren ya, setiap lapisan punya tugasnya masing-masing. Setelah melihat betapa pentingnya setiap lapisan, kita jadi sadar kan betapa berharga dan rapuhnya atmosfer ini. Ini bukan sekedar udara, ini adalah perisai kita, pengatur suhu kita, dan sistem pendukung kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, gimana caranya kita bisa menjaga perisai yang tak ternilai ini untuk generasi-generasi yang akan datang?